Sia. Aduh apa ya? Bingung gua. Nggak, antar image gue jelek lagi. Serius jangan nangis. Enggak dong. Berkaca-kaca. Enggak, 3 kali. Mantap nggak? Kalau lu laki, biar ada harga dirinya. Laki patah hati, lemah lo. Iya, jadi tahu gitu rasanya, nggak usah dilupain juga. Tapi bener sih kalau gue gak libur-libur berarti gue lagi patah hati bener. Itu yang terjadi pada aku. Cek, audio aman? Ini sih gede kan? Bismillah. Aneh-aneh ya? Gue lagi ngedit dipanggil. Wow. Takut pertanyaannya apa? Sungguh basi. Panas ya kursinya ya, belum juga satu pertanyaan nih. Nih gue yang bikin pertanyaan sebenarnya. Oke, agak berat ya namanya. Dunia Patah Hati Ranger. Anjir. Gini banget temanya. Anjir. Gue kira apaan? Apa ya patah hati tuh ya. Ini ekspektasi lu nih. Kenyataannya di sini nih. Di bawah banget. Patah hati itu bikin nangis. Ya nggak diakuin sama orang yang kita suka. Iya nggak sih? Sakit tuh batuk. Kalau patah hati tuh, gue bingung deh Ci, patah hati tuh apa sumpah. Apa ya ketika orang yang udah desperate kali ya? Sebuah kondisi yang semua orang gak ada yang mau ngalamin itu. Jadi kalau misalnya ekspektasi lu ketinggian, terus realitanya di bawah, anjir lu pasti patah hati. Fix 100% patah hati. Udah merasa di ujung, udah merasa nggak tahu harus ngapain, udah merasa mentok. Patah hati itu buat saya nothing. Patah hati itu cuma buat orang-orang lemah. Namanya juga manusia, kalau nggak mau patah hati mati. Ini harus jujur atau boleh? Pernah dulu. Ya pernah lah. Dulu pernah tuh gue zaman-zaman SMA. Seberapa parahnya tuh maksudnya? Parah kayaknya udah nggak parah-parah banget sih. Gue udah bodo amat sih. Separah apa ya? Aduh lupa Kalau gue patah hati tuh parah, jadi kayak Gue pernah turun 6 kilo nggak nyampe seminggu. aku termasuk yang intens. Kalau sedih aku intens, tapi ketika udah selesai, udah nggak pintu kesedihannya nggak akan aku buka lagi. Seberapa parah? Nggak parah-parah banget. Cuman memang pas lagi sayang-sayangnya ditinggal. Rasanya kayak mau meninggal. Enggak lah, nggak sampai mau meninggal dong. Separah ketika anak cowok atau seorang cowok di usia masih remaja itu patah hati. Aku sebelumnya sudah mempersiapkan bahwa ketika aku patah hati, aku tahu gitu porsinya harus segimana. Aku boleh sedihnya berapa lama, aku boleh cari angin segar setelah kesedihan aku tuh kayak gimana. Jadi mengenali diri sendiri untuk aku tahu gimana solusi ngadepin patah hati gitu. Kalau diikutin nggak beres. Mungkin ini bukan patah hati yang pertama kali. Standar lah cewek patah hatinya karena apa sih? Sekelas, ketemu mulu. Ya biasalah, cinta monyet. Sama Laki dong, normal kita. 3 terakhir. Dan sama. Karenanya adalah dia beda agama. Udah gue tembak, dia jadian sama orang lain. Sekalinya klik ternyata nggak cocok endingnya, jadinya ya udah. Kebanyakan perempuan kalau patah hati pasti jarang deh nginget yang nggak enak pasti kayak ingetnya tuh yang momen happy ya nggak sih, terus kayak oh udah nggak akan ada momen happy lagi deh sama dia atau sama siapapun gitu. Tapi kan setelah pikirannya terbuka, kemudian tahu dan akhirnya takes time ya. Kalau lupa sih kayaknya nggak akan lupa ya. Ya nggak mungkin lupa lah, sesimpel kamu sering ngapain atau makan di mana atau punya tempat favorit atau denger lagu tuh pasti akan selalu ingat walaupun mungkin rasanya udah nggak sama lagi gitu. Patah hati, gua apain ya?
Healing guguk, sembuh enggak, miskin iya, tapi setidaknya fun. Ya biarpun fana tapi setidaknya beberapa jam nolong lah. Iya lebih ini sih, main sama teman-teman. Ya hura-hura lah sedikit. Pokoknya kalau gue lagi nggak ngambil libur di kantor, berarti itu gue lagi patah hati. Healing tuh paling gue main PS, ngeliat sosmed. Lebih fokus kerja sih, nggak mesti. Karena gue orang yang nikmatin hari ini untuk hari ini. Hari esok gue rencanain, dan masa lalu itu cuma jadi analisis doang. Jadi nikmatin aja hari ini, bodo amat mau kayak gimana. Aku memberikan afirmasi positif pada pikiran aku untuk tetap stay calm, karena kalau enggak aku akan rugi gitu. Maksudnya nangis tuh kan capek, walaupun kita butuh nangis ya. Atau menyendiri itu memang kadang butuh, cuman kalau diikutin itu tuh kayak exhausted gitu, capek. Jadi kalau aku sih, aku bilang bahwa aku boleh sedih, aku menerima aku sedang sedih, tapi ketika perasaannya udah mulai baik lagi, aku harus mulai happy lagi gitu. Pengaruh patah hati terakhir ke yang sekarang adalah aku realize bahwa kadang apa yang sudah kita usahakan sebaik-baiknya, iya kalau emang waktunya udah nggak bisa sama-sama atau harus berpisah, atau ternyata we're not meant to be together gitu, ya udah diterima aja. Gue jadi keras kepala, tambah keras kepala aja sih sekarang. Batu, Iya. nggak mau dengar kata orang. Iya. Ketika gue patah hati, saat itu gue mengambil option A. Begitu patah hati itu berulang, gue akan ngambil option B buat nyoba gitu. Ketika ada yang tidak sepaham dengan gue, ya kita berbeda jalan. Terus buat apa dipikirin? Nangis tuh kan capek, walaupun kita butuh nangis ya. Atau menyendiri itu memang kadang butuh, cuman kalau diikutin itu tuh kayak exhausted gitu, capek. Permasalahan itu adalah situasional, nggak mesti kita generalisasikan bahwa gue bermasalah dengan patah hati dengan dia gitu. Gue akan menganggap dia segitu damage-nya, segitu rusaknya, segitu anger-nya, segitu marahnya gue sama dia, ya enggak. Itu semua patah hati itu kondisional. Jadi nggak ada yang 100% bahwa begitu gue misalnya patah hati sama orang A, gue akan terus patah hati sama dia, enggak lah. Pelajarannya yang bisa dipetik adalah jauh-jauh dari kata jalanin aja dulu deh. Patah hati yang dipetik adalah buang-buang waktu. Karena lu tidak akan menemukan apa-apa kecuali lu akan terlalu mengingat belakang lu. Wah putus, dia udah jadian sama yang lain. Lu akan, dia akan memberikan kasih sayangnya yang lu akhirnya tidak rela. Dan akhirnya lu menjadi gila. Terus lu akan ketemu lagi cewek yang baru. Dan lu akan hilang tuh patah hati lu. Dan kenapa lu bisa jadi hilang patah hati ketika lu menemukan yang baru? Berarti kan obatnya cari lagi yang baru. Maka patah hati lu akan hilang. Nikmatin aja say patah hati tuh. Semua yang kita mau itu gak harus kita milikin. Kalau ada waktu ya lu paling mikir, kayaknya kalau gue lagi begini, gue enaknya begini deh. Kalau gue lagi begini, enaknya begitu deh. Karena kan masing-masing orang itu pasti beda, punya preferensi masing-masing. Masih banyak cewek-cewek atau cowok-cowok di luar sana. Gak perlu berhenti di satu titik aja. Masa depan masih cerah, kalau yang masih muda. Masih banyak bisa dikerjain. Dia nggak mikirin ya gue nggak mikirin, ya gue mikirin kerjaan lah. Gitu. Simple hidup itu bro. Kalau setahu aku cewek itu intens, sedih, sebulan sedih, 2 bulan sedih, tapi udah dari situ, halo dunia, I'm coming, I'm back gitu. Intinya kalau patah hati boleh, tapi jangan terlalu nyesek lah, karena ya life goes on lah. Patah hati itu memang harus dilupain segera mungkin. Lu patah hati, lu tanam lagi biar lu tumbuh lagi. Cari yang baru. Sakitin diri. Terus habis itu dengerin lagu-lagu yang bikin lo menye-menye. Nanti paling ya realisasinya 3 bulan juga lo udah lupa. Pengalaman hidup lah. Jalan ke depan, gak usah nengok-nengok ke belakang. Kecuali lu naik mobil, lu lihat spion atas. Ke belakang perlu, biar lu gak nabrak. Yang namanya what doesn't kill you makes you stronger, itu bener. Serius. Itu
bakal jadi pembelajaran lu untuk menghadapin situasi yang sama di waktu-waktu yang ke depan gitu. Pilih cara menyelesaikan patah hati yang sesuai sama style kamu, yang sesuai sama diri kamu gitu sih. Karena ngenasehatin orang yang lagi jatuh cinta, yang lagi patah hati itu nggak mungkin kedengeran pada budek. Jadi nggak usah berusaha memberikan solusi apa-apa atau memberikan nasihat apa-apa pada yang sedang patah hati dan jatuh cinta. Kalau temen kamu lagi patah hati, ditemenin aja sama sini. Kalau butuh bahu, nangis aja. Nggak usah dinasehatin. Nggak apa-apa sih ya mau patah hati sama orang yang sama berkali-kali, mau patah hati sama orang yang beda-beda. Selama kamu bisa tanggung jawab sama diri kamu ketika kita lagi ngadepin itu dan nggak ngerusak diri sendiri ya. Maksudnya nggak bikin kita yang terlalu depresi, nggak bikin kita yang jadi nggak nafsu makan apa segala macam sih. Ya udah toh, sepaket kok. Happy pasti sepaket sama nggak happy. Sakit sepaket sama sehat, jadi ya udah nggak bisa dihindarin. Pokoknya gimana caranya jangan sendiri, jangan gabut, biar jangan kasih kesempatan buat kepala tuh mikir yang enggak. Karena pasti kalau patah hati tuh pasti overthinking. Iya pokoknya kalau yang lagi patah hati ya udah patah-patahin sekarang lah, pedih-pedihin sekarang. Tapi jangan terlalu lama, jangan terlalu larut. Gitu ya, teorinya gampang sih. Tapi pasti bisa. Buat semuanya, ayo kita buka lembaran yang baru. Makasih sudah memberi pelajaran, salah satu pelajaran hidup. Gimana caranya menghandle patah hati. Walaupun emang perih ya udah, tapi namanya juga hidup. Semoga keluarganya harmonis, rumah tangganya harmonis, dan ya hidup dia lebih bahagia lah gitu. Oke, thank you Esther. Udah gini dong. Udah? Gitu doang? Oh gitu doang?